Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pengaruh kebudayaan Bakson Huabin, Dongson, dan kebudayaan Sahuin di Indonesia. Materi ini bisa kalian dapatkan ketika kalian duduk di kelas 10 untuk mata pelajaran sejarah. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Yang pertama kita bahas adalah pengaruh kebudayaan Bakson Huabin. Kebudayaan Bakson Huabin ini merupakan kebudayaan zaman batu yang berasal dari daerah lembah Sungai Mekong Vietnam, muncul pada masa Mesolitikum atau zaman Batu Tengah. Seperti yang kita tahu bahwa zaman praaksara atau zaman sebelum mengenal tulisan, berdasarkan alat yang ditinggalkan, salah satunya adalah zaman batu. Zaman batu sendiri dibagi menjadi Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Manusia pendukung dari kebudayaan Bakson Huabin adalah ras Papua Melanesoid. Adapun masuk ke Kepulauan Indonesia sekitar 2000 tahun sebelum Masehi melalui jalur barat, yakni Vietnam, Thailand, Semenanjung Malayu, kemudian Indonesia bagian barat. Selanjutnya jalur timur, yakni Vietnam, Taiwan, Filipina, Indonesia Timur. Adapun ciri dari kebudayaan Bakson Huabin antara lain menggunakan batu sebagai bahan dasar peralatannya, kemudian batu sudah diolah, dihaluskan, dan ditajamkan, menggunakan alat-alat tulang sebagai bahan dasar alatnya, sudah mulai hidup menetap di gua-gua karang. Adapun peninggalannya ada Keseoken Modinger, yakni sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang yang sudah membatu. Kemudian ada Abrisosros, yakni dinding-dinding gua karang tempat tinggal manusia purba. Kapak genggam, kemudian ada hedgecourt, kemudian ada flax, alat cerpih yang terbuat dari batu. Kemudian batu pipisan, ada lukisan pada dinding-dinding gua, pecahan tembikar, ujung mata panah, dan alat-alat dari tulang atau bone sculpture. Selanjutnya adalah pengaruh kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson ini berkembang di lembah Sungai Sohong, Vietnam, menghasilkan benda-benda terbuat dari perunggu. Manusia pendukungnya adalah bangsa Austronesia, berkembang di Indonesia pada tahun 1000 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, dibawa oleh bangsa Dietro Melayu. Kalau sekarang suku keturunan dari bangsa Dietro Melayu antara lain suku Jawa, suku Sunda, suku Bali, itu merupakan keturunan Dietro Melayu. Ini termasuk dalam zaman perundagian dari kata undagi, yakni keahlian yang mana pada saat ini muncul keahlian dalam membuat logam. Terdapat dua teknik, yakni bivalve dan ejire perdue. Bivalve itu cetakan setangkap yang terbuat dari batu, sedangkan ejire perdue itu merupakan cetakan terbuat dari lilin. Adapun ciri dari kebudayaan Dongson, di sini peralatannya terbuat dari logam. Kemudian kebudayaan ini sudah dipengaruhi beberapa aliran, pola hiasannya unik, kemudian manusia purbanya hidup menetap atau sedenter, dan juga sudah mengenal sistem kepercayaan yang sudah semakin kompleks. Adapun peninggalan kebudayaan Dongson antara lain ada namanya nekara, bentuknya seperti genderang dan memiliki tutup. Ini biasanya digunakan untuk ritual memanggil hujan. Selanjutnya ada namanya moko, ini biasanya negara berukuran kecil yang digunakan untuk mas kawin dalam perkawinan. Kemudian ada bejana perunggu, ada kapak corong, ada cendrasa, dan juga ada patung perunggu serta hiasan-hiasan dari perunggu. Selanjutnya adalah kebudayaan Sahuin, ini berasal dari daerah Vietnam Selatan dan Tengah hingga ke delta lembah Sungai Mekong, berkembang sekitar 1000 sebelum Masehi sampai 200 Masehi. Budaya Sahuin ini banyak memiliki kesamaan dengan peninggalan yang ditemukan di wilayah Laut Sulawesi. Hal ini diperkuat dengan adanya kemiripan bentuk anting-anting batu bertonjolan atau sering disebut Ling Liang O dan jenis anting-anting khas atau bandul kalung dengan kedua ujungnya berhiaskan kepala hewan yang ditemukan di sejumlah daerah di Muang Thai, Vietnam, Palawan, dan Sarawak. Adapun benda peninggalan dari kebudayaan Sahuin antara lain peninggalan berupa alat-alat yang terbuat dari besi dan perunggu. Ini hampir sama dengan kebudayaan Dongson. Kalau kebudayaan Sahuin lebih menonjol pada benda-benda yang terbuat dari besi. Ingat, zaman logam itu terdiri dari 3, yakni besi, tembaga, dan perunggu. Di Indonesia tidak mengalami zaman tembaga. Mencangkup berbagai perkakas yang bertangkai corong seperti sekop, tembilang, dan kapak. Ada pula yang tidak memiliki corong seperti sabit, pisau bertangkai, kumparan tenun, cincin, dan gelang berbentuk spiral.
Ini merupakan contoh peninggalan dari kebudayaan Sahuin. Demikian materi mengenai pengaruh kebudayaan Bakson Huabin, Dongson, dan Sahuin. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.